Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai sharing data dan remote desktop. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dila Rahmanda, ada Basita Hafiz, Raisa Salsabila, dan juga Siti Rahmawati. Berikut ini merupakan submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada sharing files, yang kedua ada sharing folder, yang ketiga ada sharing printer, dan yang keempat ada remote desktop. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu sharing files, sharing folder, sharing printer, dan juga remote desktop. Sebelum itu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan file dan juga folder. File merupakan kumpulan data dan informasi yang diberikan penamaan secara digital. Data tersebut dapat berupa teks, video, gambar, presentasi, aplikasi, dan lain-lain. File juga memiliki ekstensi yang merupakan kode berupa deretan huruf yang dibuat otomatis oleh program sesuai standarnya. Contohnya seperti JPG, MP3, APK, doc, dan lain-lain. Sedangkan folder merupakan tempat penyimpanan file. Berbeda halnya dengan file, folder sama sekali tidak mempunyai ekstensi. Lalu saya akan mulai membahas mengenai submateri yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama itu ada sharing file. Sharing file merupakan suatu kegiatan atau aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Datanya itu beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia. Lalu selanjutnya ada sharing folder. Sharing folder adalah suatu folder maupun drive tertentu yang dibuat pada suatu komputer dan dapat diakses secara bersama-sama oleh komputer yang terhubung pada jaringan yang sama. Tujuannya adalah untuk berbagi akses dengan user lain terhadap folder yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada sharing printer. Sharing printer merupakan sistem operasi yang memudahkan penggunanya untuk berbagi data mencetak dokumen hanya dengan menggunakan satu printer saja, namun harus terhubung pada jaringan yang sama. Selanjutnya ada remote desktop. Remote desktop adalah suatu aplikasi dari sistem operasi yang berguna untuk mengendalikan komputer satu dengan komputer lainnya, yang memudahkan komputer lain untuk mengambil data yang diperlukan atau melakukan pekerjaan dalam waktu yang singkat tanpa harus mengerjakan di komputer yang akan dikendalikan. Lalu selanjutnya ada manfaat sharing file. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna dalam berbagi akses kepada orang lain dalam jumlah yang tak terbatas. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan pengelolaan file. Yang ketiga, pengguna tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Dan yang keempat, pengguna dapat berbagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya ada manfaat dari sharing printer. Yang pertama, menghemat tenaga dan juga biaya yang dikeluarkan. Dan yang kedua, menghemat ruang dengan menggunakan teknologi printer share. Dan yang ketiga, dapat menggunakan satu printer untuk banyak pengguna yang masih berada dalam satu jaringan yang sama. Selanjutnya ada manfaat dari sharing folder. Yang pertama, pengguna tidak perlu mengcopy secara langsung suatu folder dari satu komputer ke dalam media penyimpanan seperti flash disk, disket, CD, dan lain halnya. Dan yang kedua, sentralisasi drive. Sentralisasi di sini yaitu penyatuan drive yang dipusatkan dalam floppy ataupun CD-ROM untuk selanjutnya dibagikan. Dan yang ketiga, memudahkan pengguna dalam manajemen folder atau drive pada jaringan. Selanjutnya ada manfaat dari remote desktop. Yang pertama itu bisa berbagi file melalui sharing data. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam melakukan presentasi. Dan yang ketiga, dapat memanipulasi data suatu personal komputer dengan mudah. Selanjutnya ada cara penggunaan sharing file, sharing folder, sharing printer, dan juga remote desktop yang akan dilanjutkan oleh Raisa Salsabila. Selanjutnya, saya, Raisa Salsabila, akan menjelaskan tentang cara penggunaan sharing files dan sharing folder. Yang pertama adalah sharing files.
Pertama-tama, hal yang harus dilakukan untuk sharing files adalah atur pengaturan pada komputer. Sebelum melakukan sharing file, atur terlebih dahulu pengaturan network sharing pada laptop atau komputer Anda. Yang kedua adalah share file yang ingin dibagikan. Setelah mengatur beberapa pengaturan pada network sharing, selanjutnya Anda share beberapa file yang Anda inginkan. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk cek koneksi jaringan. Untuk mengecek apakah Anda sudah bisa sharing dengan komputer lain, caranya adalah dengan mengetikkan Internet Protocol IP address dari komputer yang ingin Anda akses filenya pada kolom alamat Windows Explorer. Lalu ada sharing folder. Pada dasarnya, sharing folder sama dengan sharing files. Jadi, langkah yang pertama harus Anda lakukan adalah pastikan komputer Anda terdapat fitur sharing folder. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk sharing folder adalah memeriksa apakah layanan share folder sudah terinstall pada Windows Anda. Yang kedua adalah share folder yang ingin dibagikan. Setelah mengatur beberapa pengaturan pada properties dari kartu jaringan yang Anda gunakan, selanjutnya Anda share folder yang ingin Anda bagikan. Dan yang terakhir adalah cek share folder yang telah dibuat. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah dengan mengetikkan Internet Protocol IP address dari komputer yang ingin Anda akses filenya pada kolom alamat Windows. Dan yang kedua adalah mengakses share folder yang tersedia pada jaringan yang Anda gunakan. Saya Siti Rahmawati ingin menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakan sharing printer. Di sini ada 9 langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, pastinya harus mengaktifkan dulu fitur file dan printer sharing di Windows kalian. Yang kedua, pada menu Network and Internet, pilih opsi Network and Sharing Center. Selanjutnya, pilih Change Advanced Sharing Setting. Letak menu ini ada di bilah sisi sebelah kiri. Selanjutnya, aktifkan opsi Turn on File and Printer Sharing. Setelah fitur ini diaktifkan, semua orang yang terhubung dengan satu jaringan bisa mengakses file dan printer yang sedang kamu sharing. Yang kelima dan keenam ini opsional, jadi bisa kamu lakukan ataupun tidak. Yang pertama, kamu bisa memproteksi PC kamu dengan cara memberinya password. Jadi siapapun yang ingin mengakses harus memasukkan password. Cara ini bisa diaktifkan dengan klik tombol All Networks. Yang keenam itu kebalikan dari nomor 5. Jadi kalau pilih turn off password protect sharing, dengan begitu semua orang yang ingin mengakses printer dan PC kamu tidak perlu memasukkan password lagi. Jadi lebih simpel. Sampai sini sebenarnya kamu sudah mengaktifkan file and printer sharing. Selanjutnya buka kembali control panel, lalu pilih hardware and sound, kemudian pilih view device and printers. Nah, di sini kamu bisa memilih printer mana yang ingin di-sharing. Jika ada lebih dari satu printer, klik kanan pada nama printer yang ingin kamu sharing, lalu pilih See what printing. Selanjutnya pilih menu printer, lalu kamu bisa sharing printer. Selanjutnya ada penjelasan bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakan remote desktop. Ada 5 langkah. Yang pertama, aktifkan remote desktop pada Windows. Yang kedua itu untuk mengaktifkan akses remote desktop di Windows dengan cara klik kanan pada komputer, pilih properti. Selanjutnya pilih remote setting. Pada menu remote, pilih allow remote connection to this computer. Klik OK. Dan yang terakhir, remote desktop di Windows sudah aktif. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Basit Al-Hafiz di sini akan mempraktekkan beberapa workshop
yaitu sharing folder, sharing file, dan sharing printer. Dan di sini saya akan mempraktekkan sharing folder dan sharing file terlebih dahulu. Oke, dalam melakukan sharing folder dan sharing file ini, kita perlu mengetahui apa itu IP address pada komputer server ini. Karena IP address itu yang nantinya kita gunakan untuk mengakses folder yang sharing dari komputer lain. Caranya cukup mudah, yaitu kita klik kanan pada logo Internet Access ini, kemudian kita klik Open Network dan Internet Settings. Kemudian kita klik Change Adapter Option. Nah, kemudian kita klik pada internet yang sedang kita gunakan. Kita klik 2 kali. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik Details. Nah, nanti akan muncul IP address ini. Nah, IP address inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengakses folder yang kita sharing dari komputer lain. IP address ini boleh kalian catat ataupun kalian foto gitu. Oke, kemudian kita close saja. Setelah kita mengetahui IP address pada komputer server, kemudian kita akan membagikan folder dan file yang ingin kita bagikan. Cara cukup mudah, itu kita buka Windows Explorer, kemudian kita pilih folder yang ingin kita bagikan. Sebagai contoh, saya akan membagikan 2 folder ini, folder 1 dan folder 2 dengan permission level yang berbeda. Contohnya, saya akan membagikan folder 1 terlebih dahulu. Cara itu kita klik Give Access to. Karena saya memakai Windows 10, jadi tampilannya seperti ini. Jika kalian memakai Windows 7 atau Windows 8, maka tampilannya akan Share with. Tetapi intinya sama saja. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita klik Specific People. Kemudian kita pilih Everyone, kemudian kita Add. Nah, pada permission level inilah yang membedakannya. Pada folder 1, kita akan pilih permission level Read and Write, yaitu orang yang mengakses folder atau file yang kita bagikan dapat menambah ataupun menghapusnya, menghapus file dan foldernya. Oke, kemudian kita share. Kemudian kita klik Done. Nah, kemudian pada folder yang kedua, kita lakukan cara seperti yang tadi. Kita tambahkan Everyone, kemudian kita Add. Nah, pada permission level yang folder kedua ini, kita pilih Read. Jadi, orang yang mengakses folder kedua ini hanya dapat membacanya saja tanpa bisa menambah folder baru ataupun menghapusnya. Kemudian kita klik Share, terus kita Done. Oke, setelah kita membagikan folder dan filenya, kemudian kita atur pada pengaturan sharingnya, yaitu dengan cara klik kanan pada logo koneksi internetnya, kemudian kita pilih Open Network dan Internet Settings, kemudian kita pilih Sharing Option. Nah, pada Network Discovery ini kita turn on Network Discovery, dan yang lain kita biarkan saja. Dan pada All Network, pada bagian passwordnya kita turn off. Kita turn off agar orang yang mengakses file dan folder yang kita bagikan tidak perlu memasukkan username ataupun passwordnya. Kemudian kita save change, terus kita kembali saja. Oke, sudah selesai pengaturan di komputer server ini. Kemudian kita beralih ke komputer yang kedua. Oke, kita sudah berada di komputer 2 atau komputer pengaksesnya. Untuk mengakses folder atau file yang tadi kita bagikan dari komputer server ini, terdapat beberapa cara. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada komputer ini kita telah terhubung dengan koneksi internet yang sama dengan komputer server. Oke, seperti itu. Kemudian kita buka Windows Explorer. Cara mengakses itu cukup mudah, yaitu kita klikkan IP address-nya pada kolom alamat Windows Explorer.
yaitu kita klik backslash 2 kali, kemudian kita klik IP address-nya 92.168.43.152 sekali lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul folder yang telah kita sharing tadi. Pada folder yang pertama, kita menerapkan permission level yaitu read and write. Jadi kita dapat menambahkan folder baru. Sebagai contoh seperti ini, folder 2. Dan juga kita dapat menambahkan sebuah file ataupun yang lainnya. Sebagai contoh kita akan menambahkan Microsoft Word. Oke, kita dapat menambahkan file atau folder baru. Kita juga dapat menghapusnya. Kita klik yes, kemudian kita klik juga yes. Selanjutnya pada folder kedua, kita menerapkan permission levelnya yaitu read saja. Jadi kita tidak dapat menambahkan ataupun menghapusnya. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan folder baru. Nah, di sini terdapat keterangan you need permission to perform this action. Oke, tidak bisa menambahkan folder baru. Terus juga kita tidak dapat menghapus file yang terdapat di folder kedua ini. Sebagai contoh, kita ingin menghapus jenis literatur. Nah, ini juga tidak bisa dihapus karena pada komputer server kita memilih permission levelnya read saja. Oke, seperti caranya. Kemudian cara yang kedua itu kita dapat mengaksesnya melalui network. Nah, kita cukup mengklik pada network ini, kemudian kita pilih nama laptop pada komputer servernya. Nah, langsung terdapat folder yang telah kita bagikan tadi. Kemudian cara yang ketiga itu kita jadikan atau kita mapping folder tersebut menjadi sebuah drive baru, sehingga nanti muncul drive baru pada bagian bawah sini, yang mana jika kita klik drive baru itu akan langsung terarah pada file atau folder yang di-share dari komputer server. Sebagai contoh, kita klik kanan pada komputer ini, kita pilih map network drive, kemudian kita ketik alamat IP-nya 92.168.43.152 sekali lagi, kemudian kita klik browse. Nah, kemudian kita pilih misalnya sebagai contoh kita pilih ini, kemudian kita pilih foldernya, misalnya sebagai contoh kita pilih folder baru, kemudian kita folder 1, kemudian kita oke, kemudian kita klik finish. Oke. Nah, ini sudah terdapat drive baru ataupun drive folder sharing. Nah, jika kita untuk menghapusnya juga kita tinggal mengklik kanan dan tinggal kita klik disconnect. Kita klik yes dan akan hilang sendiri. Oke. Begitu tutorial cara mengakses file atau folder dari komputer lain. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sharing printer. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat satu buah printer dan dua buah laptop. Dalam melakukan sharing printer, kita harus menetapkan satu buah komputer yang akan menjadi komputer server. Maksudnya itu komputer yang terhubung langsung dengan printer. Nah, di sini kita akan menetapkan
komputer ini sebagai komputer server dan komputer ini sebagai komputer server. Nah, berikutnya kita harus memastikan pada komputer server, yaitu komputer yang terhubung dengan printer, driver printernya sudah terinstall. Kalau belum terinstall, silakan kalian install terlebih dahulu. Dan kemudian kita pastikan komputer ini, kedua komputer ini terhubung dengan jaringan yang sama. Oke, selanjutnya kita pergi ke laptop. Oke, sekarang kita sudah berada di laptop ataupun komputer server. Ya, terserah kalian aja. Nah, cara untuk sharing printer ini cukup mudah, yaitu kita klik start, kemudian kita klik control panel, kemudian kita pilih hardware and sound, kemudian kita pilih device and printers. Oke, kemudian kita pilih printer yang ingin kita sharing atau kita bagikan. Nah, berhubung di sini saya menggunakan printer Canon IP 2700, maka saya akan menggunakan printer ini. Dan cara untuk sharingnya itu klik kanan pada printer ini, kemudian kita pilih printer properties, kemudian kita klik pada bagian sharing, lalu kita centang share this printer. Nah, untuk share name ini terserah kalian mau diubah atau biarkan saja juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kalian sharing printernya, maka akan muncul gambar seperti ini yang menandakan bahwa printer ini dalam keadaan sharing. Oke, setelah itu kita harus mengaktifkan sharing printer dan sharing filenya serta menonaktifkan passwordnya, yaitu dengan cara ini. Kita silang aja, klik kanan pada jaringan internet, kemudian kita pilih open network and internet setting, kemudian kita pilih sharing option. Nah, pada private ini kita file and sharing printer kita turn on, kemudian pada publiknya file and printer sharingnya kita turn on juga. Kemudian pada all network, pada password protector sharingnya kita turn off agar orang yang mengakses printer yang kita sharing tadi tidak perlu memasukkan password dan username-nya. Kemudian kita pilih save change. Oke. Nah, setelah itu kita harus mengetahui IP address ataupun nama komputer jika ingin mengoneksikan ke printer yang kita sharing tadi. Nah, caranya itu untuk mengetahui IP address itu kita klik kanan pada logo internet, kemudian kita pilih open network and internet setting. Kemudian kita pilih change adapter option. Di sini saya menggunakan WiFi Indigo, jadi kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih details. Nah, di sini terdapat IP address-nya. Nah, IP ini yang digunakan untuk mengkoneksikan ke printernya. Kemudian kita close saja. Nah, setelah itu kita harus mengetahui dengan atau cara lain kita mengetahui atau kita mengoneksikannya dengan menggunakan nama komputernya, yaitu dengan cara kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan pada disk PC, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini terdapat nama komputernya, yaitu laptop 6A KG K91A. Oke, selanjutnya kita pindah ke laptop klien. Oke, sekarang kita sudah berada di komputer klien ataupun laptop klien. Nah, di sini kita akan mengakses sebuah printer yang sudah di sharing tadi. Caranya itu cukup mudah, yaitu kita buka Windows Explorer, kemudian kita letakkan kursor pada address bar ini,
kemudian kita ketikkan IP address-nya ataupun nama komputernya. Sebagai contoh, kita akan mengetikkan IP address-nya, yaitu /2 kali 192.168.43.152 lagi sekali. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul printer yang telah di sharing tadi. Kemudian kita klik kanan pada printer ini, kita pilih connect, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses connect-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba print dari komputer ini secara langsung. Pertama, contohnya kita buka Word, kemudian sebagai contoh kita insert, kita pilih Word Art, kita pilih ini saja, kemudian kita langsung print. Nanti kita lihat apakah berhasil ataupun tidak. Nah, di sini jangan lupa kita pilih printernya, yaitu printer yang terhubung pada komputer server. Kemudian kita langsung saja kita klik print. Oke, kita tunggu. Oke, coba kita lihat. Oke, berarti ini adalah contoh dari sharing filenya telah berhasil. Oke, begitulah contoh dari tutorial sharing printer. Oke, sekarang kita sudah berada di workshop yang terakhir, yaitu remote desktop. Nah, cara untuk melakukan remote desktop yaitu kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan pada disk PC, kita pilih Properties, kemudian kita klik pada bagian remote setting. Nah, kemudian pada remote assistant ini kita centang allow remote assistant connection to this computer. Kemudian kita klik advance. Nah, kemudian kita centang lagi nih pada bagian remote control, yaitu yang allow this computer to be controlled remotely. Nah, pada bagian invitation ini digunakan untuk mengatur berapa lama kita dapat mengaksesnya. Jika seorang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan ke close sendiri atau keluar sendiri. Nah, di sini itu terdapat beberapa pilihan, yaitu ada menit, ada jam, ada hari. Kemudian kita klik OK. Kemudian juga kita klik OK. Kemudian kita silang saja. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan atau membuat passwordnya, yaitu kita klik pada menu Start, Control Panel. Kemudian kita pilih user account, kemudian kita pilih change account type, kita klik pada Lenovo ini, kemudian kita pilih create a password. Nah, kemudian kalian isi sesuai keinginan kalian. Juga kemudian kita pilih ini. Oke, kemudian kita create a password. Kemudian setelah ini kita harus mengecek IP address-nya. Nah, pada nama user ini digunakan untuk mengaksesnya pada komputer pengakses nanti. Ini kita close saja. Nah, cara mengecek IP address-nya itu klik kanan pada logo internet, kemudian kita klik open network, kemudian kita pilih change adapter option,
kemudian kita klik 2 kali pada koneksi internet yang sedang kita gunakan, kemudian kita klik details dan kita mendapatkan IP address-nya. Kemudian kita close saja. Nah, setelah kita sudah membuat password dan mengetahui IP address-nya, kemudian sekarang kita akan pindah ke laptop untuk mengakses komputer ini. Oke, sekarang kita sudah berada di komputer yang kedua atau komputer pengakses. Nah, cara untuk meremote-nya yaitu cukup mudah, yaitu kita ketikkan pada menu start, yaitu remote desktop connection. Oke, nah kemudian kita ketikkan nama IP address-nya, kita masukkan di sini, yaitu 192.168.43.15.2. Kemudian kita masukkan nama username tadi, yaitu Lenovo, besar semua ya, Lenovo. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal mengetikkan connect. Kemudian kita tunggu sampai selesai, dan jika sudah selesai maka remote desktopnya sudah berhasil. Nah, selain cara yang tadi, kita juga dapat meremote desktop komputer lain menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi TeamViewer. Tapi sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi TeamViewer-nya. Aplikasi ini dapat kita download di teamviewer.com. Nah, setelah selesai menginstal, kita buka aplikasinya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ID dan password ini kita dapat secara otomatis dan dibuat oleh aplikasinya. Dan ID password ini digunakan jika orang lain ingin mengakses komputer kita. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengaksesnya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ID dari komputer yang ingin saya akses. Dan di sini terdapat pilihan remote control dan file transfer. Jika kita memilih remote control, berarti kita dapat akses sepenuhnya dari komputer yang kita akses. Tetapi jika kita memilih file transfer, maka komputer yang kita akses hanya dapat transfer filenya saja. Sebagai contoh, di sini kita memilih remote control. Kemudian kita klik connect. Kita tunggu. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu Y58. Kemudian kita klik logon. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote desktop komputer atau laptop Acer. Nah, pada remote desktop ini kita mendapatkan akses sepenuhnya, dan kita dapat browsing di sini ataupun memindahkan file serta menambah serta menghapusnya gitu. Dan jika kita ingin mengeluarkannya, maka kita tinggal menyilangnya saja. Oke, dan otomatis komputer yang kita akses juga ikut keluar dan ikut terputus aksesnya. Ini kita keluarkan saja. Nah, begitulah dua cara untuk meremote desktop komputer lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.